Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, coba lihat nih kanan kirinya. Kira-kira ada yang tidak hadir nggak hari ini? Hadir semua. Oke, alhamdulillah ya. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi di sini ada surat Al-Mujadalah ayat 11 beserta artinya ya. Nah, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi dalam ayat ini itu di mana Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman. Selain beriman juga orang-orang yang berilmu. Jadi teman-teman, Ibu harap kalian semangat dalam belajar ya, untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya ya. Oke. Pada minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Ada yang ingat? Asam basa ya. Nah, untuk LKPD-nya sudah dikerjakan semua? Oke. Untuk tujuan pembelajarannya ya, Ibu ulang. Di sini peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan melalui diskusi berkelompok. Waktu minggu lalu sudah dilakukan ya. Nah, kemudian peserta didik diharapkan mampu memberikan solusi atas masalah yang berkaitan dengan asam basa melalui proses pendekatan berbasis proyek. Kemarin juga sudah ya. Nah, kemudian yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu mempresentasikan proyek yang menjadi solusi permasalahan di depan kelas. Jadi, pada hari ini kalian mempresentasikan proyek yang menjadi menjadi solusi permasalahan yang ada ya. Oke. Nah, ini Ibu ulang. Jadi, permasalahan kalian itu adalah tentang keracunan MBG ya. Jadi, keracunan MBG di Bandung karena pengawet makanan nitrit. Oke. Nah, antara kelompok 1 sama kelompok 2, kira-kira siapa yang mau maju terlebih dahulu? Boleh, silakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kerja kami, yaitu uji nitrit pada makanan dengan obat PK. Oke. Pengawet yang sering digunakan dalam produk olahan daging yaitu nitrit. Nitrit selain sebagai pengawet dapat juga memberikan pewarnaan merah yang khas daging. Nitrit dengan natrium klorida mampu menghambat produksi neurotoksin yang dihasilkan oleh bakteri Clostridium botulinum sehingga mampu mencegah pembusukan dan keracunan. Namun penggunaan nitrit juga dapat berdampak negatif sebab nitrit mampu memicu pembentukan senyawa nitrosamin yang sifatnya tetagenik, mutagenik hingga karsinogenik. Alat bahan kami adalah yang pertama ada sosis A, sosis B, pipet, corong, obat PK atau permangana sekaligus, sendok, mangkok, kertas saring, label, dan wadah plastik seperti pada gambar. Untuk langkah pengerjaannya yang pertama yaitu dilarutkan seujung sendok PK ke dalam 50 ml. Kemudian ditambahkan 10 tetes cuka, lalu dihaluskan masing-masing sampel sosis dengan sendok dan mangkok. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah simbol A dan B. Selanjutnya ditambahkan air 20 ml pada masing-masing wadah, diaduk hingga rata. Kemudian disaring campuran sampel tersebut dengan menggunakan kertas saring dan corong. Lalu ditampung filtratnya dan ditambahkan 10 tetes pelarutan PK dan juga pada masing-masing sampel. Kemudian diamati perubahannya. Berikut adalah hasil dari percobaan pada 2 sampel yang kita pilih. Jadi ada sosis A dan sosis B. Diteteskan dengan air plus PK plus 10 tetes cuka.
dan menunjukkan reaksi yang berbeda antara sosis A dan sosis B-nya. Baik, dari hasil percobaan pada 2 sampel itu, jika warna ungunya menghilang menandakan ia positif mengandung nitrit atau suasana asam. Semakin cepat warna ungunya menghilang, maka menandakan bahwa adanya sampel tersebut mengandung banyak nitrit atau suasana semakin asam. Sehingga dari sampel A dan B mengandung nitrit, namun untuk sampel B itu lebih banyak mengandung nitritnya dibandingkan dengan sampel sosis A. Berikut adalah reaksi kimia yang terjadi. Ada reaksi pengasaman oleh cuka, ada reaksi utama KMNO4 direduksi oleh senyawa organik sosis. Lalu yang ketiga reaksi jika filter sosis mengandung nitrit. Untuk kesimpulannya, penentuan ada tidaknya kandungan nitrit dalam produk olahan daging yaitu sosis dapat dilakukan secara kualitatif menggunakan kalium permanganat atau PK. Menurut Anggresani 2018, daging yang mengandung nitrit apabila diuji dengan larutan KMNO4 atau kalium permanganat yang telah diasamkan, maka warna ungu dari larutan kalium permanganat tersebut akan hilang. Pada sampel A dan B setelah dilakukan percobaan, keduanya mengandung nitrit, namun sampel B lebih banyak mengandung nitrit dibandingkan sampel A karena warna ungu dari larutan kalium permanganat lebih cepat menghilang dibandingkan sampel A. Mungkin sekian dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Coba apakah ada yang mau ditanyakan dari kelompok 2? Apa tuh? Mungkin saya sedikit bertanya gitu tentang fungsi penambahan itu. Jadi fungsi dari penambahan cuka ke dalam larutan PK tuh sebenarnya buat apa gitu? Oke, mungkin itu. Oke, bisa langsung dijawab? Oke, izin menjawab. Untuk fungsi penambahan PK tadi yaitu untuk menciptakan suasana asam tadi agar nitritnya tadi bisa bereaksi, sehingga ketika nitritnya tadi bereaksi maka akan ketika tadi nitritnya tidak bereaksi dengan baik kalau suasananya itu tidak asam. Jadi ketika baik maka dia akan bereaksi. Oke, nah coba untuk ini ya, untuk kelompok 1 itu mungkin kalau Ibu evaluasi kurang di timeline-nya. Jadi di PPT ini kurang timeline. Oke, nah untuk reaksinya udah cukup bagus ya, tadi udah dimasukkan juga. Oke, udah bagus kok. Jadi beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Oke, silakan bisa duduk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya adalah kelompok 2 ya. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pembuatan produk kami yang berjudul Kit Deteksi Nitrit dari Ko Ungu. Nah, yang pertama dari timeline, kami hari Jumat itu mencari referensi terkait kit dari Ko Ungu itu. Kemudian di hari Sabtunya atau 8 November kami mencari alat dan bahan. Kemudian di hari berikutnya kami membuat kit dan juga melakukan uji coba gitu. Kemudian di hari Selasa membuat laporan dan juga PPT untuk presentasi di depan kelas. Nah, alat bahan yang kami butuhkan yang pertama itu ada pipet tetes, ada sendok plastik, kemudian ada corong, ada timbangan, kompor, wadah, kemudian botol, pisau, talenan, gelas ukur, dan sarung tangan. Nah, bahan yang digunakan itu ada cuka, air, sosis A, sosis B, Ko Ungu, asam sulfanilat, dan kertas saring. Langkah pengerjaan yang kami lakukan yaitu membuat yang pertama menimbang 0,5 gram asam sulfanilat padat, memasukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.
menambahkan 10 ml cuka dapur ke dalam gelas, kemudian menambahkan air suling sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai total volumenya menjadi 100 ml. Kemudian diaduk pelan-pelan sampai larutan tampak jernih dan tidak ada endapan. Dan yang terakhir, menyimpan di botol tertutup diberi label larutan asam sulfanilat 0,5%. Oke, ada pun langkah pengerjaan yang kita lakukan, yaitu yang pertama adalah menguji kandungan nitrit pada makanan dengan indikator kubis ungu dan asam sulfanilat. Oke, yang pertama jadi mengujinya itu adalah potong kecil kubis ungu, rebus dengan kurang lebih 100 ml air selama 5 menit. Kemudian disaring, kemudian ambil larutan ungunya atau indikator alami pH. Kemudian potong kecil sampel A dan sampel B, lalu rendam dalam 10 ml air hangat selama 5 menit. Kemudian saring dan ambil air rendamannya. Kemudian tambahkan beberapa tetes larutan asam sulfanilat atau 0,5% ke air rendaman makanan. Kemudian tunggu kurang lebih 2 menit agar reaksi awal dengan nitrit ini jika ada gitu ya yang terjadi gitu. Kemudian selanjutnya teteskan larutan kubis ungu ke campuran tadi, lalu amati perubahan warna. Nah, jika warna berubah ke merah muda atau keunguan terang, menandakan adanya suasana asam akibat reaksi nitrit atau asam sulfanilat. Kemudian jika warna tetap ungu atau kebiruan, berarti kemungkinan tidak ada nitrit. Nah, untuk dari percobaan dan hasil yang kita lakukan, yaitu sampel A memiliki warna ungu muda, sedangkan sampel B memiliki warna merah muda keunguan gitu ya, teman-teman. Oke, untuk bagian pembahasan, kubis ungu merupakan salah satu tumbuhan sumber senyawa antosianin yang memiliki sifat dapat berubah warna pada setiap perubahan pH. Sebagai contoh, warna ekstrak kubis ungu adalah warna pada pH 1, warna biru kemerahan pada pH 4, warna ungu pada pH 6, warna biru pada pH 8, dan warna hijau pada pH 12. Warna kuning pada pH 13 menurut Mawarti 2012. Pigmen antosianin yang berasal dari kubis ungu mempunyai sifat larut dalam air dan memiliki kestabilan yang baik pada kondisi asam. Jadi pada sampel A dan B keduanya mengandung nitrit, namun sampel B lebih banyak mengandung nitrit dibandingkan sampel A. Dilihat dari warna larutannya, sampel A berwarna ungu muda yang dimana memiliki pH kurang lebih 6, sedangkan sampel B memiliki warna merah muda keunguan yang dimana memiliki pH kurang lebih 1 sampai 4. Mungkin itu referensi yang kami gunakan dari jurnal Community Service and Empowerment Journal. Manfaat kubis ungu sebagai indikator alami untuk mendeteksi kesegaran buah semangka potong di Posyandu Kerajaan Utara. Oke, terima kasih. Oke, baik. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Oke, boleh. Oke, mau nanya ke kelompok 2. Bisa nggak sih kalau misalnya kol ungu itu diganti dengan bahan alami yang lainnya? Baik, izin menjawab. Dari kami membaca sebuah jurnal tadi itu kami mendapatkan referensi itu bisa diganti, yaitu dengan bunga, namanya bunga telang, kemudian ada bunga naga, buah naga, kemudian bunga bougainville, kemudian bunga sepatu, atau dengan bahan alami yang memiliki antosianin seperti kol ungu. Tuh, mungkin jawabannya itu. Oke. Nah, mungkin untuk evaluasi untuk kelompok 2 ya. Kalau tadi timelinenya udah ada, nah yang kurang itu adalah reaksinya. Mungkin nanti bisa ditambahkan ya. Nah terus juga kalian tadi pakai indikatornya apa? Kol ungu ya. Kol ungu. Nah setelah tadi video itu juga pas ditetesi dengan kol ungu itu dia hilang ya, berubah ya. Nah terus warnanya itu ada warna ungu sama warna pink. Nah itu juga dipengaruhi oleh pH ya tadi ya. Oke. Mungkin cukup bagus untuk kelompok 2. Mari kita beri tepuk tangan dulu ya. Oke, terima kasih. Oke, untuk kesimpulannya adalah tadi kita sudah mempelajari tentang asam
basah ya. Yang dimana mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.